Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amalia dengan nomor induk 0603520007. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi Gestalt, yaitu Kurt Kafka. Kurt Kafka lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1886 di Berlin, dan ia meninggal di Northampton, Mass, Amerika Serikat pada tanggal 22 November tahun 1941. Pada tahun 1908, ia mendapat gelar doktor di bawah bimbingan C. Sturm di Berlin dengan tesis studi empiris tentang irama. Ia pernah menjadi asisten J. von Fries di Freiburg pada tahun 1908. Lalu pada tahun 1909 sampai 1910, ia menjadi asisten Oswald Kolbe dan Marby di Wurzburg. Dan pada tahun 1910, saat ia menjadi asisten Richard Sherman di Frankfurt, ia bertemu dengan Wertheimer dan Köhler. Bersama kedua orang itulah Kafka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Pada tahun 1918, Kafka menjadi guru besar yang luar biasa di Gießen sampai tahun 1924. Pada tahun 1924, ia meninggalkan Jerman dan mengajar di universitas-universitas di Amerika seperti di Cornell di tahun 1924 sampai 1925, lalu Clark di tahun 1925, dan Wisconsin di tahun 1926 sampai 1927, dan yang terakhir Smith College pada tahun 1927 sampai ia meninggal. Sumbangan yang diberi Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi dari mulai persepsi, belajar, mengingat sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Sebagai penulis yang produktif, Kafka mengemukakan pikiran-pikirannya tentang psikologi Gestalt dalam berbagai publikasinya. Pada tahun 1923, ia mulai menerbitkan jilid pertama dari buku Contribution to Gestalt Psychology, yang seluruhnya terdiri dari 25 jilid. Pada tahun 1915, dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of the Psychology of Perception, A Debate with Verberacy, Kafka menjawab kritik-kritik yang ditujukan kepada psikologi Gestalt. Lalu dalam bukunya yang berjudul Principles of Psychological Development, An Introduction to Child Psychology, untuk pertama kalinya Kafka mengamalkan prinsip-prinsip Gestalt pada psikologi anak. Ia percaya bahwa proses perkembangan pada hakikatnya adalah hasil interaksi antara kondisi-kondisi internal dan eksternal, yang terdiri dari diferensiasi yang terus-menerus dari pengalaman-pengalaman yang semula kabur. Di bukunya yang berjudul Principles of Gestalt Psychology adalah usaha yang paling komprehensif dari Kafka dalam mempersatukan dan menyajikan berbagai hasil riset psikologi Gestalt, termasuk karya-karya Kurt Lewin. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar, sebagaimana tingkah laku lainnya pula, dapat diterangkan pada prinsip-prinsip organisasi dari psikologi Gestalt. Inilah beberapa teori menurut Kafka tentang belajar. Yang pertama, salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah jejak-jejak ingatan atau memory traces, yaitu pengalaman-pengalaman yang membekas pada tempat-tempat tertentu di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan dimunculkan kembali jika kita
mempersepsikan suatu serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jalannya waktu tidak akan melemahkan jejak-jejak ingatan itu, melainkan menyebabkan perubahan karena jejak ingatan itu cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapatkan gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Detail-detail sedikit demi sedikit akan hilang, sedangkan kontras-kontras diperkecil. Dengan demikian, sebuah cerita yang dipanjang dan berbelit-belit setelah beberapa saat akan diingat di bagian-bagian tertentu saja, dan bagian-bagian yang kurang baik dan kurang sempurna akan dirubah sehingga lebih mendekati gestalt yang lebih sempurna. Dengan demikian, cerita yang asli bisa berubah setelah beberapa saat. Dan yang ketiga adalah latihan-latihan akan memperkuat jejak ingatan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.